Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penggunaan Kesantunan Berbahasa dalam adanya berbagai ragam bahasa di perkuliahan online pada masa pandemi. Kami beranggotakan 1. Muhammad Trian Putra, 2. Hartanti Yusrini Sihaluho, 3. Taskia Rahmatika, 4. Mutiara Prihaning Tias, 5. Indah Karliana. Teori kesantunan. Dalam KBBI edisi ketiga tahun 1990 dijelaskan yang dimaksud dengan kesantunan adalah kehalusan dan baik budi bahasanya serta tingkah lakunya. Markamah dan Atika Sabardila menyatakan bahwa kesantunan merupakan suatu cara yang dilakukan penutur saat berkomunikasi sebagai penutur tidak merasa tertekan, tersudut, dan tersinggung. Jadi, kesantunan berbahasa merupakan perilaku yang harus diterapkan untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga martabat seseorang dengan cara bertutur yang halus, baik, dan menghindari penyudutan. Berikut adalah maksim kesantunan. 1. Maksim kebijakan. 2. Maksim kedermawanan. 3. Maksim pujian. 4. Maksim kerendahan hati. 5. Maksim kesetujuan. 6. Maksim simpati. 7. Maksim pertimbangan. Teori ragam bahasa. Ragam bahasa menurut Bahman adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Faktor penyebab ragam bahasa di Indonesia yaitu 1. Faktor budaya, 2. Faktor sejarah, 3. Faktor perbedaan demografi. Ragam bahasa memiliki 4 jenis, yaitu ragam bahasa berdasarkan waktu, terdiri atas ragam Indonesia Lama dan ragam Indonesia Baru. 2. Ragam bahasa berdasarkan cara penuturannya, terdiri atas ragam dialek atau daerah, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. 3. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan, terdiri atas ragam sosial, ragam fungsional, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa politik. 4. Ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi, terdiri atas ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Fungsi ragam bahasa sebagai bahasa nasional. 1. Menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. 2. Simbol identitas bangsa. 3. Alat pemersatu antar kelompok atau etnis. 4. Alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar pendidikan. 3. Alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan. 4. Alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya kesantunan berbahasa dalam perkuliahan online. Kesantunan berbahasa itu sangat penting karena merupakan salah satu bentuk yang mencerminkan dari karakter yang dimiliki seseorang. Dalam kesantunan berbahasa, kita dapat menilai suatu sifat dalam diri seseorang itu baik atau buruk. Hal ini dapat dilihat dari tuturan bahasanya atau dari gerakan tubuh yang terlihat ketika melakukan tatap muka secara virtual. Kesantunan berbahasa pada kalangan pemuda-pemudi sekarang dapat dibilang cukup rendah, karena generasi sekarang cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang disingkat dan terkadang tidak sopan. Tak jarang para pemuda-pemudi ini hanya sekedar ikut-ikutan agar dianggap gaul dan modern, padahal kata yang dituturkan belum tentu kata-kata yang baik maknanya.
Salah satu faktor penentu kesantunan yaitu penggunaan pilihan kata atau diksi yang tepat sesuai dengan peristiwa mitra tutur dan lawan tutur. Kemudian faktor penentu kesantunan berbahasa lainnya yaitu struktur kalimat. Struktur kalimat yang benar dapat mempengaruhi penilaian lawan tutur terhadap sebuah tuturan. Penutur hendaknya menggunakan struktur kalimat yang baik, dapat dipahami dan diterima dengan mudah tanpa menyinggung perasaan lawan tutur. Kesantunan berbahasa haruslah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Kesantunan berbahasa dalam perkuliahan online ini harus memberikan kenyamanan dan manfaat terhadap lawan tutur. Kesantunan berbahasa dari ragam bahasa yang ada perlu lebih disesuaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran. Merendah diri merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan kesantunan bahasa. Sikap dan solusi yang perlu diterapkan dalam kesantunan berbahasa. Sikap yang perlu diterapkan oleh seorang mahasiswa dalam penggunaan kesantunan berbahasa adalah cerdas dan bijaksana dalam berbahasa. Hal ini perlu diperhatikan sebagai seorang mahasiswa yang telah dicap masyarakat sebagai orang terpelajar. Kesantunan berbahasa dapat dilatih dengan sering berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Karena naluri manusia yang sudah terbiasa untuk menghormati orang yang lebih tua dan merupakan suatu nilai kesopanan yang perlu diterapkan. Jika sulit mengubah kebiasaan kesantunan berbahasa disebabkan lingkungan yang kurang mendukung, maka perlahan mencari lingkungan baru yang mengajak kepada kesantunan bahasa yang lebih baik dan efektif. Kesantunan berbahasa juga dapat dikembangkan jika mengikuti berbagai forum diskusi atau organisasi yang ada di lingkungan kampus. Karena perkuliahan masih dalam bentuk online, maka mahasiswa dapat dengan mudah berperan aktif melalui chat room maupun tatap muka virtual. Kesantunan berbahasa dapat dilatih dengan mencoba mengikuti perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan secara virtual. Lomba-lomba tersebut selain berguna sebagai pengembangan kesantunan berbahasa secara bertahap dan juga semakin memotivasi untuk terus berkarya dalam bidang bahasa atau yang lainnya. Belajar menulis, membuat artikel atau esai juga bisa membantu mengembangkan kemampuan dalam kesantunan berbahasa. Apabila ada teman yang melanggar kaidah kesantunan berbahasa, kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial harus mengingatkannya dengan berperilaku yang baik pula. Memberikan nasihat-nasihat yang membangun, mengajak, atau bahkan mengajarkan bagaimana cara menggunakan kesantunan berbahasa yang efektif. Dan yang sering dilakukan adalah dengan mencontohkan kesantunan berbahasa. Tak jarang, hal tersebut berhasil menggerakkan seseorang untuk menggunakan kesantunan berbahasa yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.